Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa setia Aceh News. Di sini kita kembali lagi di program kesayangan kita bersama, yaitu Talk Show Aceh News. Di sini kita juga selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif, juga dapat memberikan dampak positif bagi pemirsa Aceh News dimanapun Anda berada. Nah, sesuai dengan tema yang kita angkat pada hari ini, yaitu peninggalan sejarah dan kebudayaan PD mau dibawa kemana. Di sini di Kabupaten PD, kita mempunyai satu komunitas yang bergerak aktif di bidang ini, yaitu komunitas Blangong Tano. Di sini kita sudah berada di Sekretariat Blangong Tano, dan bersama kita juga sudah hadir sekretaris dari komunitas Blangong Tano, yaitu Abang Da Amarullah Yakub. Selamat siang, Bang. Siang. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tolong, Bang, kita mau tahu nih, apa sih sebenarnya Blangong Tano itu? Baik, terima kasih Pak Host. Nah, sebelumnya saya selaku sekretaris komunitas Blangong Tano mengucapkan ribuan terima kasih kepada Aceh News yang sudah bersusah payah melaksanakan talk show dengan mengangkat tema tentang sejarah dan kebudayaan PD. Nah, paling tidak ini menjadi sebuah kampanye sejarah dan budaya sehingga bisa mengedukasi masyarakat dan para kaula muda tentunya. Nah, untuk yang pertama mengenai kapan berdirinya Blangong Tano. Komunitas Blangong Tano. Iya, ya. Sebenarnya Blangong Tano ini sudah berdiri semenjak tahun 2017. 2017. Ya, 2017 oleh beberapa rekan-rekan kita. Sebenarnya pembentukan awal itu ya karena memang sering nongkrong di warung kopi. Sering nongkrong di warung kopi. Kemudian kita sering berkumpul ya, sehingga melahirkan sebuah persepsi yang sama ataupun melahirkan tujuan yang sama. Nah, maka oleh sebab itu kami mencoba untuk membentuk suatu komunitas yang dinamakan Komunitas Blangong Tano. Kemudian daripada itu terbentuknya Komunitas Blangong Tano ini sebenarnya sebagai lahir dari sebuah kerisauan, kegalauan kami anak-anak muda terhadap kondisi masyarakat kita di Aceh, wabil khusus di PD ini. Ya. Karena memang banyak sekali masyarakat kita ataupun anak-anak muda kita yang sudah jauh dari nilai-nilai sejarah dan kebudayaan. Kesadarannya udah jauh gitu. Iya, betul. Nah, kemudian apa yang mendasari, ya kan, sehingga kita memberi namanya itu Blangong Tano. Iya, nah, ini menarik, Bang. Namanya tuh unik. Iya. Bahkan saya pernah berbicara juga dengan para pecinta sejarah ya yang ada di Banda Aceh. Itu nama dari komunitas di PD itu unik namanya. Jadi saya mau tanya langsung ke Abang nih, apa sih filosofinya gitu? Iya. Memang kita memberikan nama Blangong Tano itu memiliki asbabun nuzulnya. Oh iya. Nah, memiliki sebab-sebabnya. Nah, memang kalau kita lihat Blangong Tano itu kan sebuah alat memasak yang tradisional, gerabah. Di mana di situ kita bisa memasak berbagai menu makanan, mulai dari asam puung, kemudian kuah pri, dan lain-lain sebagainya. Nah, dan hal ini sebenarnya terinspirasi dari sebuah kunjungan sebenarnya. Kunjungan. Jadi pada suatu hari itu kita ke Klibut. Nah, karena memang produksi Blangong Tano. Gerabah Blangong Tano itu kan ada cuma dua di PD. Ya, pertama di Klibut, kemudian satu lagi di Pu'u, tempat Abu Syik. Jadi ada dua tempat. Jadi ketika kami mengunjungi Klibut itu dan mengeksplor tentang Blangong Tano itu, yang pemiliknya itu, pengrajinnya itu mengatakan bahwasanya ini kalau nanti saya sudah meninggal, gitu bahasanya, saya takutnya Blangong Tano ini tidak dilanjutkan itu lagi. Kekhawatiran karena memang anak-anaknya itu dan generasi muda itu sudah kurang tertarik itu melanjutkan sebagai pengrajin Blangong Tano. Maka oleh sebab itu kami terinspirasi untuk menamakan kelompok ini dengan nama Blangong Tano. Paling tidak
andai kata nanti suatu saat Belang Tanoh ini sudah hilang, tapi didoakan jangan ya Pak. Ya, doakan Didoakan jangan. Tapi masih tetap abadi menjadi sebuah nama komunitas. Iya, luar biasa ceritanya Abang. Berarti itu ceritanya sebelum ada komunitas ini ya? Apanya? Sebelum waktu Abang eksplor ke sana tuh sebelum adanya. Iya, sebelum ada komunitas. Terinspirasi dari Terinspirasi itu. namanya itu terinspirasi. Sehingga kita menamakannya itu sebagai nama Belangang Tanoh. Nama komunitas ini. Nah. Belangang Tanoh itu memang produk dari PD langsung ya? Di apa tuh? Sebenarnya kalau kita lihat kan tidak hanya di PD, Iya. di daerah-daerah lain juga ada, di Banda Aceh juga ada. Tapi kan ini mengingat apa namanya, bisa dikatakan pengrajin Belang Tanoh itu di PD itu sudah apa namanya sudah Iya. menurun ataupun tidak banyak lagi, sehingga kita apa namanya berkeinginan Iya, untuk betul. memberi nama ini Memberi sebagai nama Belang Belangang Tanoh. Tanoh. Kekhawatiran Bapak itu jadi dirasakan juga sama komunitas Abang itu Betul. ya? Sama-sama merasakan ya. Nah, Untuk selanjutnya nih Bang, mau nanya, sejauh mana sih sudah komunitas Belangang Tanoh ini berkiprah di hal warisan sejarah atau warisan budaya di Kabupaten Pidi? ya, pertanyaan yang bagus. Nah, berarti dari 2017 2017 ya? sampai sekarang kita itu sudah melakukan berbagai gerakan-gerakan sejarah dan kebudayaan. Iya. Paling sedikitnya hari ini kita sudah mengunjungi dan apa namanya mendokumentasi Iya. hampir dari 200 nisan Bisa. ya, yang tersebar di PD dan PD Jaya. Pidi juga. Nah, dan karena begini, karena yang PD Jaya itu sebenarnya secara culture itu kan Iya. masih sama Masih dengan sama kita. Nah, walaupun berbeda kabupaten gitu kan. Nah, kemudian selain makam juga kita apa namanya menemukan ataupun melihat langsung lebih kurang ada 70 sekian lah ya. Apa namanya menasah Tuha, kemudian ada dayah Tuha dan masjid-masjid Tuha. Itu jumlahnya hampir 70 lebih yang sudah kita kunjungi. Lain lagi dengan dengan kunjungan terhadap sanggar ataupun Iya. melihat secara langsung tentang tari-tarian. Nah, ya. Jadi saya pikir perlu hari ini ya pendokumentasian itu sangat penting. Iya. Ya. Karena pada suatu saat ketika situs tersebut tidak ada lagi, pasti ada peninggalan walaupun Iya. itu berbentuk Foto, dokumentasi. Nah, kemudian selain itu kita juga melakukan diskusi-diskusi walaupun skalanya kecil Iya. dalam kelompok-kelompok yang mungkin jumlahnya mungkin hanya 10 orang ataupun 15 orang. Dan dengan demikian kita sangat berharap dengan 15 inilah ataupun dengan 10 orang ini bisa mengkampanyekan keluar ya, tentang sejarah dan kebudayaan. Dan selain itu juga ada apa namanya kita melakukan surah buku. Surah buku. Ya, surah buku yang kita lakukan setiap hari Rabu ya, dengan menggabungkan kegiatan ini dengan komunitas-komunitas yang lain yang ada di PD. Nah, di situ kita mengkaji kembali isu-isu sejarah ataupun hal-hal yang menyangkut sejarah, terutama masalah sejarah dan kebudayaan PD. Oh gitu. Berarti Bang, untuk hal yang sangat memprihatinkan gitu sekarang di Kabupaten Pidi ini menurut komunitas Belangang Tanoh ini apa? Misalnya apa dari aspek warisan budaya atau warisan sejarah gitu? Ya, memang sangat sulit kita menjawab masalah ini. Iya. Ya, karena memang kondisi di lapangan itu sangat parah. Ya. Bahkan kalau kita ibaratkan sebuah penyakit sudah stadium 4. Sudah stadium 4 tanpa Penanganan. Iya, betul, penanganan yang itu ya. Jadi untuk menggambarkan kondisi peninggalan sejarah di PD ini dan produk-produk kebudayaan itu seperti ini, kita mengatakan seperti kebiri KLC. Nah, bagaimana pemahaman kebiri KLC? Artinya dia sudah berdarah sebenarnya, ya. Kakinya sudah terkoyak dimakan oleh anjing, tapi dia masih diam gitu saja. Begitu juga dengan tamsilan yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan para pemirsa Aceh News. Kondisi kita saat ini juga demikian, padahal
kondisi apa namanya situs sejarah kemudian kebudayaan itu sebenarnya luar biasa sudah ini sudah menurun, stagnasi lah bisa dikatakan. Tapi kita masih slow saja. Iya, bahkan tidak peduli. Iya, betul. Nah, jadi saya pikir ini perlu penanganan yang serius. Serius. Berarti untuk penanganan seperti itu nih, masuk ke dalam ada upaya atau bantuan dari pemerintah nggak? Selama dari 2017 sampai sekarang gitu, untuk komunitas Belang Tanah. Untuk komunitas Belang Tanah sampai saat ini ya masih belum dapat kita bilang ada bantuan ya. Walaupun memang ada perhatian gitu, walaupun secara moral bukan secara material. Dan saya juga ingin menyampaikan begini, memang di satu sisi apa namanya karakter masyarakat di Aceh itu ya, wabil khusus masyarakat di PD ini kan karakternya keras, cuma tidak mau diatur ya kan. Ini bisa jadi karena apa namanya asbabnya karena memang faktor makanan yang mungkin banyak rempah sehingga berpengaruh kepada karakternya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan kondisi masyarakat Aceh itu yang cukup lama dengan kondisi-kondisi perang, ya kan, sehingga berpengaruh kepada apa namanya karakter masyarakatnya yang keras, tidak mau diatur. Nah, makanya saya menarik ketika dibilang oleh Pak Mahfud MD tempo hari yang mengatakan bahwa Aceh itu adalah garis keras. Nah, memang benar adanya sebenarnya. Kan? Nah, jadi itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah karakter masyarakat Aceh itu adalah di pride-nya tinggi. Ya, apa itu di pride? Kalau kita kaji dalam ilmu antropologi, di pride-nya itu adalah apa namanya rasa bangga yang berlebihan terhadap sejarah. Kemudian rasa bangga terhadap kebudayaannya yang berlebihan maksudnya. Kemudian rasa bangga yang berlebihan terhadap indatunya. Ya, sementara yang cukup celakanya adalah rasa bangga tersebut, ya, rasa kagum tersebut tidak diimbangi dengan upaya-upaya dalam menjaga warisan leluhur. Nah, itu. Jadi kalau kita mau bilang rasa embungnya itu lebih tinggi, ya, membanggakan, membanggakan diri, tapi dia lupa ada tanggung jawab untuk melestarikan kebudayaan dan sejarah. Seharusnya diimbangi gitu tidak diimbangi lah. Gitu. Iya. Tapi menurut saya lihat nih ya, Belang Tanah ini aktif juga di Instagram ya, Instagram Belang Tanah. Jadi upload setiap hari Jumat ya gimana? Iya. Memang begini, semua platform media itu kita aktif, tidak hanya di Instagram, tapi juga kita aktif di apa namanya di Facebook, kemudian di Twitter, bahkan kita apa namanya kita buat apa namanya narasi-narasi singkat lah supaya kan supaya para pemirsa itu apa mudah membacanya, ya kan? Para pemain media itu mudah dalam membacanya. Kemudian juga kita tuliskan temuan-temuan kita itu di apa namanya di blog, di blog. Dan tujuannya adalah untuk mengedukasi sebenarnya. Karena sekarang banyak anak-anak muda itu udah mainnya di media sosial ya Bang? Betul. Udah nggak lagi di apa, kalau dulu kita kan harus ke suatu tempat gitu. Kalau media sekarang kan udah jadi akses yang mudah gitu. Jadi pemirsa Aceh News yang mau lihat-lihat langsung apa sih penemuan-penemuan dari Belang Tanah dan segala macamnya itu boleh langsung lihat di blognya Belang Tanah dan juga di Instagramnya Belangong_Tanah. Nah, untuk kelas selanjutnya nih Bang, untuk pesan dari Abang nih sebenarnya, Abang kan nih masih muda lah nih ya, masih muda dan saya pun masih muda. Dan kawan-kawan di Kabupaten PD ini kayaknya belum sadar ya Bang ya, belum ada kesadaran lebih dalam tentang peninggalan warisan budaya dan warisan sejarah. Itu pesan Abang apa sih buat kawan-kawan gitu? Begini, saya melihat bahwa kondisi anak-anak muda kita di PD khususnya itu hari ini itu paradigmanya, cara berpikirnya itu sudah berubah terhadap sejarah dan budaya. Ya, jadi seakan-akan ketika berbicara masalah sejarah, kemudian masalah kebudayaan, yang muncul dalam otak mereka adalah orang yang sudah tua, ya kan, pakai ijakrong, kemudian kupiah tinggi, mengatakan ataupun berbicara membahas tentang sejarah dan kebudayaan. Tapi sebenarnya tidak demikian, ya, tidak demikian. Artinya anak-anak muda juga masih perlu
ya sentuhan-sentuhan anak muda ini, bagaimana nanti sejarah dan kebudayaan kita itu tidak ditelan masa. Ini yang sebenarnya yang sangat kita khawatirkan sebenarnya. Nah, kalau sebab itu saya sangat berpesan kepada anak-anak muda yang ada di PD, jangan takut untuk membahas sejarah, jangan takut mengekspos masalah sejarah dan kebudayaan. Karena dengan mengekspos sejarah dan kebudayaan bukan berarti kita tua. Kolot ya Bang. Iya, saya kan ini kan seperti begitu. Itu sempat saya temukan kawan-kawan seperti itu. Nah, memang dalam artian mereka tuh ya udah bukan zaman kita gitu. Udah ya udahlah gitu kan Bang. Tapi menurut Abang nih berarti untuk Blangong Tanoh ini, komunitas Blangong Tanoh ini, sepertinya untuk perkaderannya tuh ada nggak sih Bang? Kadang kan ada yang nanya nih, sama saya sendiri ada sempat yang nanya, Blangong Tanoh tuh kayak mana sih cara masuknya gitu. Padahal kita kan enggak kayak gitu, atau gimana Bang? Coba Abang jelaskan. Begini, mengenai rekrutmen Blangong Tanoh kita tidak tidak memaksa lah, ataupun kita tidak membuka rekrutmen secara formal gitu. Tapi siapa saja yang mau terlibat silahkan, kita welcome. Welcome hari ini. Kan? Apalagi anak-anak muda yang memiliki potensi, kita sangat membutuhkan sentuhan-sentuhan dari mereka. Kadang orang-orang kan Bang mikirnya harus ada buat kajian ini, kajian itu baru bisa masuk Blangong Tanoh, padahal tidak seperti itu. Karena di sini berarti Blangong Tanoh ini menerima dan juga menerima aspirasi Bang. Apa ya? Aspirasi menerima juga ya. Jadi selanjutnya nih Bang, untuk Blangong Tanoh sampai saat ini Bang, kira-kira dari Blangong Tanoh sendiri tuh udah merasa nggak sih udah sepenuhnya membuat orang-orang atau masyarakat PD itu sadar akan sejarah nggak? Atau masih ada yang kurang gitu? Iya, berbicara masalah itu kan kiprah Blangong Tanoh itu ya kan. Itu kita sebagai anggota Blangong Tanoh, sebagai pengurus Blangong Tanoh berpikir begini. Yang penting apa yang kita bisa kontribusikan kepada PD ini ya kita kontribusikan. Mungkin kalau diminta uang kita nggak sanggup nih ceritanya, ya kan? Jadi yang mampu hari ini adalah bagaimana kami ini berguna untuk PD, terutama dalam hal pelestarian secara kebudayaan. Gitu ya Bang. Untuk pesan-pesan dari pemerintahan ada nggak Bang? Dari pemerintah misalnya gini, kalian bekerja aja terus, nanti kami support. Ada nggak? Pernah ada nggak gitu Bang? Karena kan kita kan di sini untuk membuat suatu kegiatan kan nggak bisa juga kita berdiri sendiri ya Bang, harus ada support dari beberapa aspek. Coba Bang jelasin. Nah, yang selama ini kita lakukan adalah ketika membuat sebuah kegiatan itu kita meripe patungan gitu. Nah, jadi sebenarnya uang itu bukanlah hal yang krusial. Tanpa uang kita juga masih bisa loh berkreasi, masih bisa kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, ketika orientasi kita kepada uang, ketika tidak ada maka tidak akan jalan. Jadi yang terpacu ke situ. Ya, itu nomor sekian. Tapi hari ini yang perlunya adalah bagaimana kita berkarya. Masalah uang nanti kalau memang kita sudah punya bargaining memang datang sendiri dia. Tapi semangat ini yang harus dipertahankan dulu dan komitmen. Nah, begitulah kira-kira begitu ya Bang. Jadi untuk peran masyarakat dan anak muda yang harus dikerjakan sekarang tuh gimana Pak menurut Abang? Untuk mengatasi permasalahan warisan budaya dan sejarah yang udah terbengkalai ya bisa dibilang ya. Menurut Abang gimana sih yang harus mereka lakukan gitu? Langkah utamanya? Ya. Dalam menjawab itu tentunya kita berpikir begini. Untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu, hari ini tidak bisa kita bekerja cuma sendiri, cuma sepihak, ya kan? Tapi dibutuhkan kerjasama, walaupun tak sama kerja. Kerjasama. Baik itu dari pemerintah, kemudian anak muda, kemudian masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, masalah sejarah dan kebudayaan ini akan teratasi. Dan yang lebih penting adalah untuk anak-anak muda khususnya. Itu mari kita membuka cakrawala dengan cara membaca, kemudian mengkaji lah tentang sejarah dan kebudayaan kita. Bahkan ini yang cukup tragis adalah
ketika kita masuk ke arsip Kabupaten Pidi, ya, kita lihat buku-buku Aceh itu sudah berdebu. Bermakna apa? Tidak ada yang baca, tidak tersentuh, ya kan? Berarti minat membaca, minat ingin mengetahui masyarakat kita itu tentang sejarah kita masih sangat rendah. Ya, tidak ada balance dengan kekaguman mereka terhadap masa lalu. Iya. Begitu. Mereka tidak kagum ya Bang? Iya. Oh, kok bisa gitu? Padahal kerajaan Pedir ya Bang, dulu kita kerajaan Pedir ya, sudah diakui loh ya Bang peradabannya, bahkan sampai sekarang kita masih bisa lihat warisan budaya dan sejarah. Tapi ya seperti itu keadaannya, masih ada yang terbengkalai, ada yang tidak terurus bahkan ya Bang. Ya. Bahkan ada beberapa mungkin yang keadaannya tuh kita nggak berani untuk menceritakan hal tersebut ke teman-teman yang ada di wilayah lain. Contohnya seperti ya, karena saya pribadi juga berkecimpung aktif di bidang itu. Jadi saya juga merasakan apa yang Belangon Tanah rasakan. Makanya alhamdulillah juga Abang kita bisa sama-sama diskusi di sini. Tapi ya kita harapkan dengan adanya talk show ini untuk kawan-kawan di Kabupaten Pidi khususnya ya Bang, tapi di Provinsi Aceh umumnya, karena kita sama-sama dulunya itu kebudayaan dan juga sejarah kita tuh sangat diakui. Hingga sampai ke mana Bang yang Pedir itu yang di Luk Semawe, yang ada makam Nahrasya itu, kan itu hadiah dari Gujarat ya. Berarti kebudayaan kita dan bagaimana sejarah kita tuh udah diakui sampai ke sana. Jadi semua itu seharusnya kita jangan terlalu membanggakan, boleh membanggakan tapi harus imbang, harus balance dengan apa yang sudah kita lakukan tentang hal-hal tersebut. Selanjutnya nih Bang, ini untuk penutup ya, mungkin pesan yang lebih bisa dibilang lebih dalam lagi kepada anak-anak muda nih, gimana nih Bang? Ya, itu mungkin seperti yang saya katakan tadi ya. Hari ini anak-anak muda itu kan memiliki peran, ya, peran yang sangat signifikan. Karena memang mengingat anak muda ini kan masih kuat, masih pemikirannya masih fresh, ide-idenya masih banyak. Nah, jadi saya melihatnya hari ini di PD khususnya, ya, anak muda kita itu ya, memang digiring ataupun sengaja digiring ya, ke arah politik praktis. Nah, padahal kalau kita lihat masih banyak ruang-ruang peradaban yang perlu disentuh oleh anak muda. Ya kan? Sehingga dengan demikian kalau memang anak-anak muda ini sudah paham, kemudian sudah memahami arti-arti kemajuan, tentu mereka tidak akan meronron ke politik praktis, akan tersebar ke berbagai ruang-ruang lainnya, termasuk ke dalam ruang pelestarian sejarah dan kebudayaan. Nah, untuk itu sebenarnya yang perlu adalah stok pengetahuan sebenarnya. Karena kan dengan stok pengetahuan itu bisa mengubah tindakan. Nah, sementara ya seperti kita bilang tadi, buku saja bisa berdebu, bagaimana kita mengharapkan stok pengetahuan? Kurang. Jadi yang paling penting adalah saya pikir bagaimana anak-anak muda tadi ya memiliki stok pengetahuan dulu, mencari tahu bagaimana masa lalunya, bagaimana produk-produk kebudayaannya, sehingga akan terpatri dalam hatinya untuk menjaga sejarah dan budayanya. Berarti Belangon Tanah ini Bang bukan fokus kepada satu ya, bukan misalnya kita fokus pada warisan sejarah saja, tapi juga warisan budaya. Betul, betul. Tinggal nunggu berarti anak-anak muda yang mau singgah ke sini boleh ya Bang ya? Boleh, terbuka. Ini alamatnya di mana Bang? Ini alamatnya di Dusun Bayu, ya, Gampung Masjid Runtuh, Kecamatan Pidi, Kabupaten Pidi. Ya, di sini kita juga punya ada buku-buku ya Bang, bisa langsung singgah ke sini. Juga di sini lagi itu bisa dibilang lagi upgrade ya Bang ya? Coba memperbaiki lagi. Jadi nanti bisa terbuka buat umum ya Bang. Ya, berarti untuk sekarang ini Belangon Tanah ini sudah 4 tahun, 5? Hampir 5 tahun ya. Berarti udah bisa dibuat haul ya Bang. Setidaknya kita seperti kita katakan lagi untuk mengkampanyekan itu ya, untuk membuat syiar tapi dalam hal budaya dan sejarah. Nah pemirsa, untuk diskusi hari ini mungkin sudah dapat kita cukupkan karena pembahasan yang sangat-sangat mendalam dalam warisan budaya dan sejarah ini tidak hanya boleh kita lakukan dalam hal-hal diskusi seperti ini saja, tapi butuh juga bagaimana peran anak muda di Kabupaten Pidi khususnya dan Aceh umumnya untuk dapat sama-sama beraksi. Kita
tinggalkan hal-hal yang tidak kita perlukan. Mari kita fokus kepada hal-hal yang lebih penting daripada itu. Segala hal-hal yang berbentuk sejarah ataupun budaya yang ada di Kabupaten Pidi lebih condong untuk kita diskusikan. Dan juga kita buat jadi sebuah aksi yang nyata dan kiprahnya juga untuk kita semua, bukan untuk orang lain ya Bang. Betul. Ya. Oke Bang, terima kasih Ya, untuk sama-sama. waktunya. Semoga nanti dapat berjumpa kembali dengan pemirsa Aceh News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.